Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'atu wal ishrun, yang nomor 27, fi umurin, di dalam menjelaskan perkara yahtaju ilaihal musafir, yang diperlukan oleh musafir. Ja'ad datang, fiha, di dalam menerangkan itu semua, menjelaskan itu semua, ahadisu, beberapa hadis, wa atharun dan athar. Wa atharun dan athar. Qad jama'tuha, apa itu hadis? Ya, apa itu hadis? Jadi urusan-urusan yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh orang-orang haji maupun orang-orang umroh, itu dikumpulkan, diterangkan dalam hadis dan asar. Tapi apa itu hadis? Apa itu asar? Hadis itu adalah, lihat dalam kitab Manhajul Latif, ya, fi mustalahil hadis, atau lihat dalam kitab Jam'il Jawami' fi usulil fiqh. Itu di situ dijelaskan bahwa hadis itu adalah qaulun Nabi, ucapan Nabi. Asar itu adalah qaulus sahabat, ucapan sahabat. Dan ada yang mengatakan ini muradif. Muradif artinya beza lafaz tapi satu arti. Yaitu adalah semuanya antara hadis dan asar itu adalah maknanya adalah qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam hadis dan asar. Qad jama'tuha, sungguh aku kumpulkan itu semua, fi kitabil adhkar, di dalam kitab al-adhkar. Tapi Nawawi, Imam Nawawi ini punya kitab namanya kitab al-adhkar. Dalam masalah ilmu fikih, ilmu fikih itu ada kitab yang luar biasa, itu adalah al-majmu', kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Fi kitabil adhkar bisyawahida, dengan dalil-dalil wadihatin, yang jelas, dalilnya jelas. Adhkuru minha, aku sebutkan sebagian, tidak semuanya. Huna, di kitab ini, atrafan mukhtasarah, ujung-ujung yang ringkas saja, artinya tidak panjang lebar, sikit aja. Minha, sebagiannya, yaitu idastas'abad dabatu, ini yang diperlukan, dibutuhkan oleh musafir. Idastas'abad dabatu, ketika sulit berjalan, untanya sulit berjalan, atau tak nak jalan, kila maka diucapkan. Pasti ada sesuatu. Kila maka diucapkan. Yaqra'u fi udunaihi, bacakan di kedua kupingnya. Bacakan di kedua kupingnya. Dibacakan apa? Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Bacakan itu. Bacakan itu. Insya Allah tenang, insya Allah jalan dia, santai lagi dia. Wa idam falatad dabatuhu, ketika unta tersebut lepas, nada, maka undang atau panggillah dengan ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu. Maknanya, hei hamba Allah, wahai hamba Allah, ihbisu, tahanlah, tahan, tenang, gitu. Marrataini aw thalasan, 2 kali atau 3 kali. Wa yustahabbu al-huda, disunnahkan huda. Apa itu huda? Huda itu apa, Ustaz? Huda itu adalah bersair. Bersair, syahdu, bersair. Tapi ya syair-syair, nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan. Kalau dangdut bagaimana, Ustaz? Tak boleh. Kalau dangdut tak boleh, ya. Ya kan? Tak boleh. Lihat lagunya Nisa Sabian, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun. Masya Allah. Oh jamil, Masya Allah, bagus itu. Kalau dangdut tak boleh. Lisur'ati, supaya apa? Lisur'ati fis sair, supaya cepat di dalam berjalan, supaya jalannya cepat. Wa tansitid dawabi, dan supaya menggiatkan unta, menyemangatkan unta, memberi semangat unta. Wan nufusi, dan jiwa kita pun ikut semangat. Wa tarwihiha, dan menghibur jiwa kita pula. Jadi
Jiwa kita itu perlu hiburan. Dengan cara apa? Bernyanyi, tapi nyanyian yang diperbolehkan. Wa tashilis sayri, dan meringankan jalan. Meringankan atau memudahkan untuk berjalan. Wa fihi ahaditsu shahihah katsirah. Dan di dalamnya, ya kan? Atau di dalamnya ada hadis dan athar, ada hadis yang sahih yang banyak yang menerangkan itu semua. Yang menerangkan itu semua. Masya Allah. Bukan hanya diterangkan oleh ucapan ulama, tapi ini langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernyanyi. Biar apa? Semangat. Tapi nyanyian yang diperbolehkan. Ini langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hukumnya sunnah. Kalau tujuannya itu untuk apa? Untuk supaya cepat memberi semangat untuk menghibur jiwa karena kita jauh dari keluarga. Fa idza raqiba safinatan. Ketika kita menaiki safinah. Safinah itu perahu, kapal laut lah. Qala, maka ucapkanlah bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ini penting. Kalau nak naik perahu dari Singapura ke Batam, baca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ini penting. As-saminatu wal ishrun, yang nomor 28. Yustahabbu, disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Al-iktsaru, memperbanyak minat doa, perbanyak doa. Fi jami'i safarihi, di sepanjang jalannya. Sepanjang jalan kita berdoa terus. Li nafsihi, untuk diri kita sendiri. Doakan untuk diri kita sendiri. Wali walidayhi, dan untuk orang tua, kedua orang tua, jangan dilupakan. Wa ahibbaihi, dan orang-orang tercinta. Wa wullatil muslimin, istri, anak, ya. Wa wullatil muslimin, dan pemimpin-pemimpinnya orang Islam. Didoakan mudah-mudahan adil. Wasairil muslimin, dan semuanya orang-orang Islam, jami'il muslimin wal muslimat. Didoakan dengan apa? Bimuhimmati umuril akhirah, dengan urusan atau hal-hal penting, urusan tentang masalah akhirat. Itu penting. Mudah-mudahan sholatnya istiqomah, ya kan? Sholatnya istiqomah, apa itu tahajudnya istiqomah, urusan dunia, rizkinya dimudahkan, ya kan? Ini urusan dunia. Wad dunya, dan urusan dunia. Lil hadis sahih, karena ada hadis sahih fi Sunan Abi Daud, dalam kitab sunannya Imam Abi Daud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa ghairihima, dan selainnya Abi Daud dan Tirmidzi, an Abi Hurairah, tadi diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau berkata, thalathu da'watin, 3 doa, mustajabatin, yang diijabah, la syakka fihinna, yang tak perlu diragukan lagi. 1. Da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. 1. Wa da'watul musafir, doanya musafir. Tapi safaron mubahan, ya, safar yang diperbolehkan. Tapi kalau safar nak lihat dangdut, itu tidak diperbolehkan. Nah, safar nak lihat konser, safar nak lihat dangdut, safar nak maksiat, itu tidak diperbolehkan. Ini safar yang diperbolehkan, safar umroh, safar untuk rekreasi. Nah, itu juga boleh, untuk refreshing, itu juga boleh. Supaya apa? Otak tenang, ibadah pun lancar. Ini berdoa diijabah oleh Allah. Wa da'watul walid ala waladi, doanya orang tua atas anaknya. Ini diijabah oleh Allah. Nilainya jangan lupakan anak. Jangan lupakan anak dan jangan lupakan orang tua kita. Walaysa fi riwayatin, karena apa? Du'aul walid ala waladi ka du'ail anbiya ala ummati. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Walaysa fi riwayat Abi Daud, dan tidak ada dalam riwayatnya Abi Daud
an waladihi ala waladihi, riwayat ala waladihi. Cukup wa da'watil walid gitu aja. Tak ada lafaz waladihi ala waladihinya, tak ada itu. At-tasi'atu wal ishrun, yang nomor 29. Yustahabbu, disunnahkan, lahu bagi orang yang haji, al-mudawamatu 'ala taharah, untuk senantiasa suci. Wan naumu 'ala taharah, suci dan tidur dalam keadaan suci. Wa mimma yata'akkadul umuru biha, dan sebagian perkara yang dianjurkan bagi orang yang haji, yaitu adalah al-muhafazah 'ala shalah fi awqatiha al-masru'ah, untuk menjaga salat di dalam waktunya yang disyariatkan, jangan sampai qada. Diupayakan salat di dalam waktunya, jangan sampai qada. Walau ayyaksura wa yajma', walau ayyaksura wa yajma', boleh bagi dia untuk mengqasar dan menjama'. Boleh qasar, boleh jama'. Kedua-duanya boleh. Walahu tarkul jam'i wal qasri. Boleh pula tak qasar juga tak jama'. Walahu fi'lu ahadihima, dan boleh melakukan salah satunya. Wa tarkul akhar, dan meninggalkan yang lain. Artinya boleh qasar saja tak payah jama', atau boleh jama' saja tak payah qasar. Lakinil afdal, tetapi yang lebih utama, ini tarjih ya, ini tarjih. Pokoknya kama, lakin, al-asah, ini semuanya ada tuh tarjih. Jadi ini istilah fuqaha, jangan kita tinggalkan. Jadi fatwa pun tidak sesat, umat itu tidak sesat. Istilah fuqaha usul fiqh itu jangan ditinggalkan. Lakinil afdal, ini sudah tarjih. Artinya apa? Ma ba'da lakin, itu yang muktamad, yang bisa kita ambil. Itu. Lakinil afdal, tetapi yang lebih utama ayak suro, dia mengqasar, wa alla yajma', dan tak payah untuk jama'. Itu yang baik. Qasar tak payah jama'. Lil khuruji, karena keluar min khilafil ulama, dari khilafnya ulama. Perbedaan pendapatnya ulama. Fi dzalika, di dalam hal tersebut. Fa inna Aba Hanifah, karena sesungguhnya Abu Hanifah, wa ghairahu, dan selain Abi Hanifah, rahimahumullahu taala, qalu, beliau berkata, ya kan, qalu, beliau berkata, Abu Hanifah dan selainnya itu, al-qasru wajib wal jam'u haramun. Qasar itu wajib, sedangkan jama' itu haram. Ini menurut Abu Hanifah. Illa fi Arafatin wal Musdalifah, kecuali di Arafah dan Musdalifah. Wa idza aradal qasra, ketika seseorang yang haji itu mengqasar, fala budda min niyatil qasri, maka harus niat qasar indal ihrami bis shalah, ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, maka wajib niat qasar ketika nak qasar. Ini penting. Wa inna ma yajuzul qasru, dan qasar itu hanya boleh. Ini namanya innama, itu adatul qasri. Innama itu adatul qasri. Wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Itu seperti itu. Jadi terjemahannya, enaknya, artinya begini. Wa innama yajuzu al-qasru. Qasar itu hanya diperbolehkan fi dhuhri wal asri wal isya, di dalam sholat zuhur, asar, dan isya. Selainnya berarti tidak boleh. Kullu wahidatin rak'atani, setiap satu persatu dua rakaat. Nah, ketika sudah diqasar menjadi 2 rakaat. Walau fatathu maksuratun, ketika sholat yang diqasar itu, waktu sholat yang diqasar itu hilang, bagaimana? Waktu sholat yang diqasar itu hilang, artinya kita belum sholat zuhur, sudah masuk waktu asar. Ini bagaimana? Ya faqadhaha fis safar, maka qadhalah. Faqadhaha fis safar, maka harus diqadha di waktu safar. Gitu, fis safar. Fal aula ayyaqdiha tamatan, yang lebih utama, ini sudah tarjih lagi. Fal aula ayyaqdiha tamatan, yang lebih utama itu adalah mengqadha dengan cara sempurna. Nah,
Jadi kalau qadha sholatnya jangan dikosor, tapi harus apa? Yang aula, yang utama adalah yang baik disempurnakan. Jangan dikosor, disempurnakan. Kalau qadha. Fa in qassaraha, ketika dia mengkosor bagaimana? Qadha dikosor. Ya kan? Qadha dikosor. Ini bagaimana? Jaza, boleh, alal ashah, menurut pendapat yang ashah. Artinya menurut pendapat yang sahih itu tidak diperbolehkan, bukan pendapat yang dhaif, bro. Menurut pendapat yang sahih itu tidak diperbolehkan. Tapi menurut pendapat yang ashah, yang lebih sahih itu diperbolehkan. Boleh, tidak masalah. Fa idza aradal jam'a, ketika ada seseorang tersebut mengharapkan untuk menjamak salat bainahuma, di antara keduanya, fa innama yajuzu bainadz zuhri wal asri, maka hanya diperbolehkan di antara zuhur dan asar, ya kan? Hanya diperbolehkan dalam antara zuhur dan asar fi waqti ahdima, di waktu salah satu dari keduanya, wa bainal maghrib wal isya, dan di antara maghrib dan isya fi waqti ahadima, di waktu salah satu keduanya. Salah satu dari keduanya. Kalau dia nak jamak, maka jamak itu hanya diperbolehkan zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh maghrib dan asar. Ya, tidak boleh antara maghrib dan asar. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tak boleh. Nah, gitu. Fa in syaa qaddama tsaniyah ila waqtil ula. Kalau dia nak, maka jamak takdim. Wa in syaa akharal ula ila waqti tsaniyah. Kalau dia nak, maka jamak takhir. Jamak takhir. Jamak takdim boleh, jamak takhir pun boleh. Lakinil afdal, tetapi ini sudah tarjih lagi. Imam Nawawi sudah mentarjih, karena Imam Nawawi itu status beliau, ya kan? Status beliau itu adalah siapa? Imam Nawawi itu adalah mujtahid fatwa. Memang status beliau untuk mentarjih. Untuk mengunggulkan pendapat. Salah satu dari dua pendapat. Lakinil afdal, tetapi yang utama, in kana nazilan, kalau orang tersebut itu turun dari kendaraan, fi waqtil ula, di waktu salat yang pertama, ayyuqaddimas tsaniyah, maka jamak takdim. Kalau dia tersebut nisbatnya dengan salat maghrib dan maghrib dan isya, ya. Kalau di waktu maghrib dia turun dari kendaraan atau turun di rest area, maka yang lebih utama dia jamak takdim. Artinya isya ditaruh di waktu maghrib. Saya ulangi lagi. Kalau dia nisbat waktu maghrib dan waktu isya, kalau di waktu maghrib dia turun di rest area seumpama, maka yang lebih utama dia sholatnya di jamak takdim. Tapi wa in kana sa'iran fi waqtil ula akharaha, kalau dia di waktu sholat yang pertama itu masih berjalan, maka jamak takhir. Kalau di waktu maghrib dia tak turun, artinya dia masih ada di kendaraan, maka yang baik jamak takhir. Intinya seperti itu. Fa in aradal jam'a fi waqtil ula, falahu thalathatu surutin. Ketika dia tersebut nak jamak takdim, maka dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyabda abil ula. Solat yang disolati pertama adalah solat yang pertama. Kalau jamak takdim, solat maghrib dan solat isya, nak solat jamak takdim, maka yang solat pertama disolati pertama adalah solat maghrib dulu. Solat maghrib dulu. Wa ayyan wiyal jam'a. Dan syaratnya adalah niat jamak qabla faraghihi minha, sebelum selesai dari solat yang pertama. Sebelum selesai dari solat yang pertama, niat jamak. Tapi yang utama, wal afdal antakunan niyah indal ihrami biha. Yang utama
niat jamak tersebut ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram. Wa alla yufarriqu baina sholataini. Dan syaratnya lagi adalah di antara dua sholat jangan sampai dipisah. Antara sholat maghrib dan sholat isya jangan dipisah. Bi sholati sunnatin, dengan sholat sunnah, wala ghairiha, dan selain sholat sunnah. Sholat maghrib dan sholat isya, antara sholat atau sholat zuhur dan sholat asar jangan dipisah. Jangan dipisah. Lepas sholat zuhur langsung sholat asar. Lepas sholat maghrib langsung sholat isya. Gitu. Jangan dipisah. Baik dengan sholat sunnah maupun dengan selainnya. Fa in fuqida ahadu hadhihi syurut, ketika dihilangkan salah satu dari syarat di atas, batalal jam'u, maka batal jamaknya. Kalau kita pisah dengan sholat sunnah seumpama, atau kita pisah dengan zikir seumpama, maka jamaknya batal. Tidak boleh jamak. Artinya bagaimana? Kita sholat isya nanti di waktu isya, jangan dijamak di waktu maghrib. Wa wajaba ayyusalliya saniyah fi waqtiha, dan wajib sholat yang kedua, sholat isyanya diletakkan di waktunya. Jangan dijamak. Jangan dijamak takdim. Karena apa? Karena batal, syaratnya kita langgar. Walau farraqa baina sholataini binahwi kalimatain. Ketika kita pisah kedua sholat ini antara maghrib dan isya atau asar dan zuhur, kita pisah dengan dua kalimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dua kalimat. Awith salati, atau tiga kalimat. Subhanallah walhamdulillah seumpama, tiga kalimat. Lam yadurra, maka tak masalah, artinya boleh. Fa in farraqa bitayammum, ketika dipisah dengan tayammum, lepas sholat maghrib dia tayammum. Bi an tayammama lil ula, ya kan? Bi an tayammama lil ula, gambarannya, maksudnya adalah dia tayammum untuk sholat yang pertama, summa sallama, lalu dia salam, setelah salam, summa tayammama lisaniyah, lalu tayammum lagi untuk sholat yang kedua, wasaru'a fiha min ghairi ta'khirin, lalu dia masuk langsung ke sholat yang kedua, melaksanakan sholat yang kedua tanpa adanya penundaan lagi, tanpa ditunda, ya jaza alal madhabi sahih, boleh menurut madhab yang sahih. Artinya bagaimana? Artinya ketika seseorang ini, ketika dipisah dengan tayammum, sholat yang pertama, sholat maghrib, lepas itu nak sholat isya dia tayammum dulu. Karena apa? Tayammum itu hanya boleh untuk satu fardu. Dia tayammum dulu. Untuk sholat yang kedua ini dia tayammum dulu. Kalau dia setelah tayammum dia langsung sholat, tidak ditunda-tunda, ya kan? Tak belanja dulu, tak ngobrol dulu, langsung dia sholat, maka boleh. Artinya sah, boleh. Seperti itu. Menurut madhab yang sahih. Nah, berbeza kalau menurut madhab yang dhaif. Wa in aradal jam'a, ketika dia tersebut itu mengumpulkan, mengharapkan untuk menjamak sholat fi waqti saniyah, artinya jamak takhir. Ketika dia nak jamak takhir bagaimana? Wajib alaihi ayyanwiya takhiral ula ila saniyah lil jam'i. Maka wajib bagi dia untuk niat jamak takhir. Wajib niat jamak takhir. Kapan itu niat jamak takhirnya itu kapan? Wa takunu hadhihi niyyah ba'da dukhuli waqtil ula. Dan niat ini kita letakkan sebelum keluarnya waktu sholat yang pertama. Kalau nak kita jamak takhir, nisbatnya antara sholat maghrib dan sholat isya. Kalau nak jamak takhir, bagaimana? Maka saat tiba waktu sholat yang pertama, saat tiba waktu maghrib, maka kita di situ sudah harus niat. Nawaitu takhiral maghrib ilal isya. Aku niat mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Selama kapan? Selama waktu maghrib itu masih ada. Selama waktu maghrib itu masih ada.
Walau ta'khiru hadhihi niyyah ma dama min waqtil ula ma yas'uha. Ya, dan boleh bagi dia untuk mengakhirkan niat selama waktu sholat yang pertama itu masih ada. Waktu sholat yang pertama itu masih ada. Seumpama waktu sholat maghrib itu hanya 30 menit seumpama. Selama 30 menit itu tetap diperbolehkan kita niat. Artinya tidak harus ketika adzan maghrib kita langsung niat, tidak harus. 15 menit lagi kita niat tidak masalah. 20 menit lagi kita niat tidak masalah. Selama waktu maghrib masih ada. Fa'ilam yanwi, kalau dia sudah tak niat bagaimana? Ketika di waktu ini, di waktu maghrib dia tak niat, fa'ilam yanwi takhiraha hatta kharajal waktu asima. Ketika dia tersebut tidak niat sampai sholat maghrib, sampai waktu sholat maghrib itu tak ada, sampai habis, waktu sholat maghrib habis, sampai waktu maghrib itu habis, bagaimana? Asima, maka dosa. Itu pun kalau dia tak tertidur. Kalau dia tak tertidur, kalau dia tertidur ya tak dosa lah. Kalau dia tak tertidur, kalau dia itu sengaja meninggalkan niat itu sengaja. Kalau dia tak sengaja, kalau dia tertidur, ya tak dosa. Tapi tetap harus qadha. Salat maghribnya harus qadha. Wasarat qadhaan, dan salatnya harus qadha. Salat yang pertama tadi, salat maghribnya harus qadha. Waqad sabaqa hukmuha, dan hukumnya sudahlah lalu fil qasri, di dalam bab qasar, di dalam masalah qasar. Wa yustahabbu ayyabda bil ula, dan disunnahkan untuk memulai dengan solat yang pertama. Kalau jamak takhir, artinya solat maghrib itu ditarik di waktu isya, maka sunnahnya solat yang didahulukan solat yang mana? Sunnahnya solat yang pertama. Artinya sholat maghrib dulu, lepas itu sholat isya. Kalau sholat isya dulu bagaimana? It's no problem, tak ada masalah. Ini sunnah je. Wa alla yufarriqa bainahuma, dan jangan sunnah untuk diantara keduanya dipisah. Sunnah jangan dipisah. Artinya lepas sholat maghrib langsung sholat isya. Langsung sholat isya, itu sunnah hukumnya. Fa in khalafa wa bada'a bisaniyah, ketika orang ini melanggar dan memulai, artinya ketika orang ini tidak seperti itulah. Artinya yang dia memulai dengan sholat yang kedua, artinya dia sholat isya dulu, au farraqo, atau dia pisah. Lepas sholat maghrib dia ngobrol, dia santai, dia ngopi seumpama. Ini bagaimana? Jaza, maka diperbolehkan. Alal asoh, menurut pendapat yang asoh. Bi khilafi ma sabaq minal jam'i fi waqtil ula, berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim dipisah, itu jamaknya itu batal. Kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, kalau kita pisah, kita lepas sholat maghrib, kita santai dulu, baru setelah itu sholat isya, nggak ada masalah. Tak ada masalah. Is no problem. Tidak ada masalah. Masya Allah. Ini penting. Qasar ini sangat penting sangat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tak nak, kalau ada yang perlu ditanyakan dari tuan-puan semua, bisa langsung bertanya di bawah, di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab dengan jawaban yang insya Allah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.